Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Denda Wismana. Saya mengajar mata pelajaran PJOK unit kerja di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran aktivitas di air. Renang merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Renang biasanya dilakukan tanpa perlengkapan bantuan. Renang adalah cabang olahraga yang menggunakan anggota tubuh terutama bagian tangan, kaki untuk bergerak di dalam air. Gerakan pada olahraga renang sangat berbeda dengan olahraga lainnya. Perenang yang bergerak di air di dalam posisi horizontal di bawah pengaruh daya tarik bumi dikurangi oleh daya tekan air ke atas. Olahraga renang selain menyehatkan juga memiliki manfaat. Menurut Budi Ningsih, manfaat olahraga renang ada 5, yaitu yang pertama sebagai sarana bermain atau rekreasi. Kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi. Anak-anak dan balita akan menyukai permainan air. Yang kedua, menyehatkan badan dan dapat merangsang gerak motorik. Berolahraga renang dapat menyehatkan badan. Bagi balita dan anak-anak, otot-ototnya akan berkembang. Persendiannya dapat tumbuh optimal. Tubuh menjadi lentur dan pertumbuhan badan meningkat. Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa takut pada air. Dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air, sehingga baiknya semenjak bayi sudah dibiasakan bermain air, dan kelak jika sudah besar tidak takut pada air. Kemudian yang keempat, meningkatkan keberanian, percaya diri dan mengasah kemandirian. Olahraga renang dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang berani, percaya diri, dan mandiri. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan sosial. Olahraga renang yang dilakukan bersama-sama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Juga dapat meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Adapun pengaruh renang terhadap tubuh yaitu yang pertama, meningkatkan fungsi peredaran darah, meningkatkan fungsi pernapasan, dan memperkuat otot. Sedangkan pengaruh renang terhadap psikologis itu bisa meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang aktivitas pembelajaran renang gaya bebas. Cabang olahraga renang mempunyai gaya-gaya tertentu, diantaranya gaya bebas. Gaya ini menyerupai cara berenang seekor hewan, oleh sebab itu gaya ini disebut juga sebagai gaya crawl, yang artinya merangkak. Sesuai dengan namanya, gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu, dibandingkan gaya berenang lainnya. Gaya bebas akan membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang. Gaya bebas ini sering dilakukan baik oleh pemula maupun perenang profesional. Renang gaya bebas dilakukan dengan menelungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap ke permukaan air. Lalu kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang air. Tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedangkan kaki digerakkan ke atas dan ke bawah. Untuk mengambil napas, Anda dapat menoleh ke arah kanan atau kiri di atas permukaan air. Lakukan saat lengan digerakkan keluar dari air sehingga posisi tubuh menjadi miring. Untuk belajar renang gaya bebas, pembelajaran yang pertama mesti dilakukan adalah posisi badan. Yang harus dilakukan yaitu pembelajaran terapung telungkup. Pertama-tama berdiri dengan kedua lengan di samping badan. Ambil napas sedalam-dalamnya lalu bungkukkan badan ke depan. Masukkan muka ke air sampai kedua telinga tertutup air. Selanjutnya kedua tangan turun dari paha ke betis. Lakukan sikap terapung dengan posisi kedua lengan dan tungkai menggantung. Angkat kepala ke atas agar kedua kaki menyentuh lantai. Setelah mempelajari posisi renang gaya bebas, selanjutnya dilakukan pembelajaran gerakan kaki renang gaya bebas. Gerakan kaki pada renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong atau penggerak, terutama sebagai pengatur keseimbangan. Adapun urutan gerakan kaki renang gaya bebas, yang pertama, gerakan kaki dilakukan dengan baik pada bagian yang vertikal bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan dimulai dari pangkal paha
dan pada gerakan menendang, tekuk pada lutut, kemudian luruskan pada akhir tendangan. Pada saat tendangan dilakukan, telapak kaki bergerak lurus dan bengkok pada akhir tendangan. Gerakan ke atas dilakukan dengan gerakan lurus. Amplitude gerakan yaitu jarak antara satu kaki maksimal di atas dan kaki yang lain di bawah. Sedangkan ritme atau kecepatan gerakan tergantung dari masing-masing perenang. Terutama ada yang 2 tendangan kaki dalam 1 kali putaran tangan dan ada yang 4 tendangan kaki dalam 1 putaran tangan. Teknik selanjutnya yaitu pembelajaran gerakan lengan renang gaya bebas. Gerakan lengan pada renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong atau penggerak di samping sebagai pengaruh keseimbangan tubuh. Gerakan lengan merupakan gerakan paling penting dalam berenang, karena gerakan ini yang memberikan laju pada tubuh untuk bergerak dengan mendorongkan air. Pertama-tama, posisikan tangan pada awal gerakan, yakni kedua tangan saling merapat sejajar dengan permukaan air dan tubuh. Dilanjutkan, salah satu tangan mulai bergerak menarik air ke arah samping pinggul, serta melewati bahu dengan posisi tangan lainnya masih lurus sejajar dengan air dan tubuh. Saat posisi tangan berada di atas, tangan membuka dan agak dibengkokkan dengan posisi ibu jari menghadap ke bawah atau ke permukaan air. Saat gerakan tangan masuk ke dalam air, tangan menukik tajam masuk ke dalam air serta mengayunkannya jauh ke depan dan kembali pada posisi sejajar dengan permukaan air. Namun, pada saat itu pula, tangan yang lainnya melakukan gerakan untuk menarik air dan mendorongnya, seperti yang dilakukan gerakan tangan yang pertama. Gerakan tangan ini dilakukan terus-menerus dan pada periode kayuhan 2 atau 3, diselingi dengan pengambilan napas. Pernapasan pada renang gaya bebas sangat mempengaruhi posisi badan untuk lurus. Putaran untuk pernapasan haruslah dilakukan dengan eksis atau sumbu putaran, garis sepanjang badan, sehingga kepala tidak akan naik terlalu tinggi. Harus ada irama tertentu antara lengan, tendangan kaki, dan olengan badan. Adapun tata cara pengambilan napas yang pertama yaitu pernapasan dilakukan dengan memutar kepala ke kiri ataupun ke kanan. Gerakan dilakukan bersamaan ketika lengan searah dengan arah putaran kepala berada di belakang samping tubuh. Latihan dikombinasikan dengan gerakan lengan agar dapat mengatur irama pengambilan napas. Pengambilan udara dilakukan dengan mulut untuk menghindari masuknya air ke dalam hidung. Dan pembahasan dari saya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Baraya.